HMPD Podcast will brightening up your day. Kembali lagi pada podcast HMPD episode 3 part 2 yang membahas keseharian mahasiswa FKUB. Yuk disimak. Kita mau beralih ke tentang lingkungan anak FK nih. Nah, menurut Kak Piko sendiri, lingkungan FK tuh kayak gimana sih Kak? Biar memberi gambaran untuk yang angkatan 2020 nih, lingkungan FK tuh, khususnya FKUB itu kayak gimana? Maksudnya lingkungan tuh gimana contohnya? Kayak aturan-aturan di FKUB, terus kayak dulu kuliah offline-nya kayak gimana gitu Kak. Mungkin aku agak nggak ya berbeda dengan yang lain karena ya aku kayak merasa enjoy untuk sendiri gitu loh, kemana-mana aku ya semauku gitu karena uh, aku merasa enak aja untuk sendiri. Jadi waktu ya benar kata kata teman-teman tuh anak FK tuh susah bergaul dengan yang lain. Mungkin kan banyak yang bilang gitu kayak mau ikut BEM BEM apa BEM UB itu kan susah karena terlalu bentrok dengan perkuliahan atau hal yang lain. Terus juga mau ikut ekstranya di UB, ekstra umumnya yang di UB itu juga katanya susah. Banyak temanku juga mau ikut jadwalnya selalu bentrok dengan. Jadi ya FK itu kayak memiliki uh, aturan sendiri gitu loh. Tapi ya kalau emang kita niatin, kalau kita emang niatin ya banyak juga, nggak sedikit teman-temanku juga ikut, ada yang ikut BEM, BEM-nya UB, ada yang ikut ekstra di UB gitu. Dan untuk lingkungannya ya menurutku ya enjoy sih, enjoy karena ya aku masih susah untuk menggambarkannya karena aku itu tipikal itu penyendiri. Kok aku habis keluar dari itu ya aku berjalan kemana aku mau, entah itu. Tapi kalau sering-sering itu aku selalu di Masjid Raden Patah itu mesti ke sana. Itu ke sana kan merasa tenang gitu loh, adem, sepi, tenang. Kalau nggak gitu kalau malamnya itu mesti ke Perpus. Kalau di Perpus UB kalau tahu kan di lantai 2-nya itu kan sepi kan. Ya udah aku mesti di situ mungkin belajar, mungkin yang lain gitu sih. Jadi kalau dari Kak Piko ini buat teman-teman yang suka menyendiri gitu ya, ini tips dari Kak Piko nih guys. Jadi bisa dicoba nanti kalau kuliah offline gitu. Nih kalau Isan sendiri, karena kita kan mungkin belum ngerasain nih kuliah offline, tapi kita udah ngerasain aturan-aturan kayak budaya kolegiumnya. Menurut Isan sendiri gimana sih budaya-budaya di FK ini, khususnya FKUB? Menurutku budaya-budaya yang udah kita dapetin mulai dari Probin, mulai itu juga kayak gimana ya, menurutku hal yang penting gitu loh buat kita, kayak misal agar kita punya aturan kayak gitu. Terus ya pengalamanku juga ke FK pakai budaya FKUB gitu, pakai SPMFK dan lain-lain ya. Menurut aku sih ya penting gitu loh kalau menurutku gitu. Oh iya, ya emang penting banget sih karena sekarang kayak FK tuh dilihatnya beda banget gitu kan, karena dari mulai berpakaiannya, budayanya juga, walaupun kadang-kadang tuh dianggap kayak kenapa sih harus segininya gitu ya, tapi kita sebenarnya tahu kalau itu emang ada tujuannya gitu. Ngomong-ngomong soal tadi Kak Piko ngomongin kayak ikut kepanitiaan gitu-gitu, aku penasaran deh kalau dari Isan nih ikut organisasi apa aja sih San kalau boleh tahu? Kalau aku ikut organisasi di HMPD, KUB di bidang 4. Oh, oke, seru nggak San di situ? Di HMPD seru nggak? Seru banget dong. Pertama kakak-kakaknya juga baik ngajarinnya. Kan aku ini masuk bidang 4 dengan tujuan aku pengen upgrading diriku sendiri karena aku pengen bisa pegang AI, pegang Adobe Illustrator. Dan sekarang pun dengan kurun waktu sudah berapa bulan ya berarti ya? Udah 6 bulan mungkin ya kalau nggak salah. Kayaknya ya sekitar 6 bulan lah, 5 bulan 6 bulan itu aku udah lumayan, bukan mahir ya, tapi udah bisa gitu loh. Yang dulu takut mau pegang AI, aduh terlalu overwhelmed dengan ini apa, itu apa, fungsinya ini apa, fungsinya ini apa. Akhirnya bisa bikin poster sendiri, di kepanitiaan lain bisa bikin sertifikat, bisa bikin vandal. Jadi menurut aku sih hal 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 yang baik lah karena bisa join di HMPD, bisa upgrading diriku sendiri gitu. Oke, menarik banget. Sedangkan kalau Kak Piko nih Kak Piko nih
selama kuliah ini udah ikut organisasi apa aja sih, Kak? Kalau aku cuma ikut LKI aja sih, cuma ikut satu aja. Soalnya ya dari awal tuh kayak mindsetku itu aku melihat teman-temanku itu banyak yang terlalu sibuk, akhirnya keteteran, kelelahan untuk membagi waktu antara aktivitas yang lain, organisasi dengan akademik kan. Itu kayak banyak yang keluh kesahnya itu mesti banyak yang muncul. Dan karena itu aku kayak takut aja. Aku takut kalau organisasi itu malah membuat aku capek, membuat aku nggak bisa merasakan enjoy, tapi malah merasakan tertekan. Aku nggak mau seperti itu. Jadi ya aku ngikutin apa kata hatiku sih. Jadi kayak tiba-tiba kayak kepikiran itu ya mungkin itu terbaik untuk aku. Jadi aku ikuti aja lah organisasi ini. Dan mungkin waktu offline itu asik sih, menurutku asik, sering ngumpul, aku merasakan kebersamaannya, merasakan oh seperti ini salah satu hakikatnya ikut organisasi. Aku merasakan enaknya. Dan aku juga banyak dulu mengikuti kepanitiaan karena harus SKK-nya harus minimal 4 kan. Jadi ya aku nggak tahu sih apa judul panitianya, aku pokok ikut. Ada temanku ikut ini, aku ikut sampai ditanyain ikut apa aja, aku bingung jawabnya soalnya semua aku kadang ikut gitu. Tapi ya sampai saat ini yang aku ikutin itu ya nggak terlalu membuat aku tertekan, ya membuat aku enjoy sih, bisa kerjaannya juga ringan, kadang ya sedang, kadang juga berat, tapi ya buruan aku kerjain agar tidak menjadi tanggungan dan membuat aku tertekan gitu sih. Nah, sebenarnya pada dasarnya sama aja walaupun antar Kak Piko dan Ihsan ini mengikuti dua organisasi yang berbeda, tapi itu sebenarnya menjadi bagian dari organisasi itu penting juga ya Kak untuk menambah selain belajar gitu ya, kita nambah kegiatan juga yang bermanfaat dan pastinya karena ada SKK. Nah, terus selanjutnya ini Kak, aku tuh sering dengar-dengar nih kabar-kabar dari anak-anak yang non FK nih, anak FK nih ambis banget, kerjaannya belajar aja terus, nggak bisa diajak main, nggak bisa diajak ketemu, udah deh sombong deh pokoknya. Nah, kalau Kak Piko sendiri nih menghadapi gambaran-gambaran umum dari orang-orang di luar situ tuh kayak gimana? Mungkin kayak sudah nggak rahasia umum ya sih, itu kayak semua tahu kalau anak FK itu ambis, anak FK itu sibuk. Jadi ya menurutku itu kalau bahasa Jawanya itu sawang sinawang sih. Kalau bagi kita itu sibuk, bagi kita itu bagi kita itu mungkin emang segini, emang anak FK itu takarannya seperti ini, tapi bagi yang lain itu ambis. Kita kan nggak tahu kalau fakultas lain itu juga memiliki sebuah perjuangan yang tersendiri. Jadi ya menurutku saling menghargai sih. Mungkin kayak banyak yang bilang anak FK itu ambis. Mungkin aku juga melihat mungkin bisa aja anak teknik itu juga ambis. Soalnya waktu aku ke perpus tuh banyak anak teknik gambar-gambar di lantai 2, membutuhkan konsentrasi, membutuhkan ketenangan untuk menggambar itu. Ya aku melihat anak yang lain melihat fakultas lain lihat FK itu ambis. Aku melihat ini ambis. Kayak itu sawang sinawang sih. Jadi pada dasarnya ya emang itu sih takarannya gitu sih mungkin. Oke, menarik banget. Sedangkan kalau Ihsan kan karena kita juga belum pernah ketemu teman-teman kan. Terus nanti kalau Ihsan dihadapin keadaan nih, dibilangin Ihsan sombong banget sih, sumpah dia habis banget, dia nggak bisa diajak main. Ihsan gimana nih Ihsan sikapnya? Aku sih udah kayak gitu sih, maksudnya udah Udah dilempari mengalami ya? komenan ya, udah dilempari komenan begituan. Jadi ya menurut aku ya, maksudku kan aku juga begini, sibuk juga nggak selalu sibuk. Pastinya nanti ada waktu mainnya sendiri. Jadi kayak menurutku ya semuanya ada kayak pace-nya sendiri gitu loh. Sama kayak kata Kak Piko, jadi nggak selalu anak FK yang ambis, anak fakultas lain pun juga bisa ambis gitu loh, sawang sinawang. Terus menurut aku juga apa ya, dari aku sendiri pun aku juga nggak ambis-ambis banget gitu kan. Orang kebanyakan waktu yang temen ngajak main itu aku buat tidur, nyatanya gitu. Buat istirahat kan, udah capek kuliah.
Oke. Nah, kita sampai di pertanyaan terakhir nih ya. Padahal masih asik banget, tapi ya gimana karena durasi teman-teman jadi ya kita pertanyaan terakhir. Ini buat Isan nih. Karena kan rencananya semester depan nih FKUB ini bakal blended learning gitu ya. Gimana sih harapan Isan untuk kuliah semester depan itu? Harapan aku yang pertama akhirnya mungkin bisa ketemu teman, walaupun nggak bisa yang banyak dalam satu waktu banyak ketemu temennya. Terus harapan aku juga nilaiku bisa naik dengan adanya blended learning ini, karena dari kemarin masalahku juga adalah kurang efektif buat belajar secara online, full online gitu. Harapanku lagi adalah aku bisa adaptasi, mungkin adaptasi. Jadi kan ceritanya kita bakalan adaptasi. Kemarin kita udah adaptasi nih secara online. Terus habis ini kita adaptasi juga secara blended. Nah, mungkin di kemudian hari pun waktu sudah offline bakalan harus adaptasi secara offline. Jadi menurutku harapanku dan harapan yang aku doain buat teman-teman adalah bisa beradaptasi dengan baik dengan apapun keadaan ke depannya. Mungkin itu sih. Benar banget. Kayaknya amin paling serius nih ucapan-ucapan Isan tadi ya. Semoga juga tertularkan di saya gitu ya, San ya. Nah, kalau Kak Piko sendiri kan, kalau Kak Piko pernah ngerasain nih, offline pernah, online pernah. Nah, balik lagi nih mau offline. Harapannya Kak Piko kayak gimana sih, Kak? Pengen tahu. Jadi ya menurutku sih emang namanya manusia sih isinya cuma ngeluh sih. Aku dulu waktu offline selalu capek, pengen libur, pengen di rumah. Sama Allah diberi di rumah daring selama 1 tahun, akhirnya ya performa semakin menurun karena cuma di rumah aja, nggak daya juangnya itu semakin kecil sih kan cuma di rumah. Akhirnya ya cuma online, cuma lihat laptop gitu aja, nggak ada praktikum, nggak ada skill yang lain, itu kan merugikan kita sendiri kan. Dan betul tadi katanya Ihsan tentang adaptasi ya, kita harus beradaptasi terus. Jadi ya hidup itu penuh beradaptasian ya. Jadi dari aku karena 2019 pernah merasakan offline terus juga online, habis ini kan juga itu gabungan kan daring sama luringnya, itu nanti ya diharap ya bisa beradaptasi sih buat aku sama teman-teman. Dan mungkin kalau umpama sudah mulai semester depan banyak sih agenda info ngopi karena lama nggak jumpa, itu mesti banyak itu. Perkiraanku gitu sih. Kan akan bertemu kembali di Malang, banyak yang bingung nyari kosan, banyak yang ingin beradaptasi gimana itu UB, gimana itu FKUB. Untuk yang 2020 itu, kalau yang 2019 ya mungkin ya temu kangen lah banyak-banyak. Oke, pokoknya info ngopi yang penting protokol kesehatan dan jangan sering-sering. Oke. Kita nggak terasa udah di penghujung acara. Aku ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Piko dan Isan karena udah bersedia ditanya-tanya, walaupun ya pertanyaannya ya seperti itulah ya, karena kita juga bingung nih mau nanyain apa kalau anak FK gitu kan. Dan semoga di kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di KMPD Podcast dengan episode-episode selanjutnya. Selamat malam, Isan dan Kak Piko. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Podcast KMPD will brighten up your day.